Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di teman Sinau, teman yang setia menemani belajar kamu. Ya, jangan lupa subscribe teman Sinau ya, supaya lebih sering lagi menemani belajar teman-teman semua. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat belajarnya meski dari rumah. Oke, pada hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran matematika kelas 7. Yang akan kita pelajari adalah aljabar tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Langsung aja bahwa teman-teman ingat pembagian bentuk aljabar, pembagian itu sebetulnya kebalikan dari perkalian. Nah, pembagian itu bisa ditulis dengan A bagi B atau bisa juga ditulis dalam bentuk pecahan A per B. Itu nilainya sama, di mana A-nya itu merupakan pembilang, B yang di bawah itu merupakan penyebut. Oke, kita langsung aja membahas contoh-contoh soal ya yang berhubungan dengan pembagian bentuk aljabar. Kuncinya ada pada pembagian bilangan bulat ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan pelajari ini adalah pembagian suku 1 dengan suku 1. Contoh yang pertama, jika A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 5, berapakah hasilnya? Ini kalau kalian teman-teman perhatikan, kalau kalian lihat di sini bahwa ini sama-sama variabelnya sama, yaitu variabel A, yang berbeda hanya pangkatnya saja. Sebelumnya, ketika kalian mengerjakan bentuk aljabar ini, pembagian bentuk aljabar ini, kalau kalian bingung, diuraikan aja. A pangkat 7 ini artinya apa sih? Artinya adalah perkalian, pangkat itu artinya perkalian berulang, yaitu A kali A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 7 kali. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi dengan A pangkat 5. A pangkat 5 sendiri artinya A kali A kali A kali A kali A. Sama gitu ya. Nah, berapa hasilnya? Di sini teman-teman ketika sama seperti ini boleh langsung disederhanakan. Satu-satu ya, pembilang bagi penyebut A bagi A, A bagi A, A bagi A, A bagi A, A bagi A. Maka yang tersisa adalah A kali A. Ini kali 1. Jadi A 1 kali A kali A dibagi dengan 1. A kali A hasilnya A pangkat 2 dibagi 1, A pangkat 2. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya ada karakteristiknya teman-teman. Ada A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 5. Ketika variabelnya sama, kemudian pangkatnya berbeda, teman-teman lihat di sini hubungannya antara 7, 5 dengan 2 hasilnya. Kira-kira apa? Ya, betul sekali ada yang sudah dapat tuh. Kalau dia variabelnya sama, pangkatnya berbeda, dia dibagi, ini boleh pangkatnya langsung dikurangin 7, dikurang 5. Berapa? Jadi A pangkat 2. Sama teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah mahir, boleh pakai cara yang kedua yang ini ya. Lanjut, soal berikutnya, nomor 2. Hasil dari 16P pangkat 5 dibagi dengan 8P pangkat 4. Nah, kalau teman-teman masih belum mahir, boleh ini dituliskannya ke dalam bentuk pembagian. 16P pangkat 5 pecahan gini ya, per 8P pangkat 4. Nah, seperti itu teman-teman. Hasilnya berapa ini? Boleh langsung dibagi 16 bagi 8, itu hasilnya 2. Kemudian P pangkat 5 dibagi P pangkat 4 tadi. Boleh yang udah mahir langsung pakai cara yang ini tadi, 5 dikurang 4, karena dia variabelnya sama. Hasilnya 1. Pangkat 1 ditulis atau tidak? Tidak perlu, jadi langsung hasilnya adalah 2P. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa, masih mudah ini. Nah, lanjut. Soal yang nomor 3. Ada 6x pangkat 5 y pangkat 4 dibagi dengan 2x pangkat 3y pangkat 2. Nah, ini bagaimana sih teman-teman caranya? Kalau teman-teman bingung, boleh ubah ke pecahan dulu. Ini sama dengan 6x pangkat 5 y pangkat 4 kan per 2x pangkat 3 y pangkat 2. Nah, variabelnya ini ada 2 variabel ya.
sama aja sebenarnya. Ubah dulu dia, tadi jadi pecahan. Nah, 6x pangkat 5 y pangkat 4 sendiri artinya 6 kali x kali x kali x kali x kali x, kemudian kali y pangkat 4-nya y kali y kali y kali y per 2 x kali x kali x kali y kali y pangkat 2. Nah, ini boleh langsung disederhanakan. 6 bagi 2, 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, hasilnya 3. X bagi X. Awas, jangan sampai salah coret yang mana variabel, yang mana operasi kali. 1, 2, 3. Nah, hati-hati, harus sama. Yang di bawah X-nya dicoret ada 3, 1, 2, 3. Yang di atas juga 1, 2, 3. Jangan main keenakan, nanti semuanya dicoret ya. Nggak boleh. G-nya nih, jadi 1, 1. Bawah 1, atas 1. Sisanya berapa? X kali X, berarti X pangkat 2. Y kali Y pangkat 2. Ini di bawah habis dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 3X pangkat 2, Y pangkat 2. Oke, mudah ya teman-teman ya. Lanjut contoh yang keempat. Nah, hampir sama dengan contoh yang ketiga tadi. Ada 10AB pangkat 4 dibagi 2A pangkat 3B pangkat 5. Nah, sama seperti di awal tadi, kalau teman-teman masih bingung, boleh ini nulisnya dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadi 10 AB pangkat 4 dibagi dengan 2A pangkat 3 B pangkat 5. Seperti ini teman-teman ya. Nah, berarti 10 AB pangkat 4 sendiri artinya 10 kali A kali B kali B kali B kali B per 2A pangkat 3 B pangkat 5. 2 kali A kali A kali A kali B kali B kali B kali B kali B. Baru tinggal kita sederhanakan. 10 bagi 2 sisa 5. Nih 2 bagi 2 tinggal 1. A bagi A habis. Ada lagi A-nya? Nggak ada. B-nya habis. B-nya habis. B atas bawah atas bawah. Yang pembilang tinggal 5 kali, habis tinggal 5 kali 1. Berarti 5 per, jadi tinggal 5 per 1 kali A kali A kali B. Jadi 5 per A pangkat 2 B. Seperti ini teman-teman ya. Banyak-banyak berlatih. Ini tadi perkalian pembagian suku 1 dengan suku 1. Nah, yang berikutnya, nih, satu tingkat di atasnya, pembagian suku 2 dengan suku 2. Kalau teman-teman lihat di sini, variabelnya masih sama semua ya, berarti masih mudah. Nah, kalau seperti ini, bagaimana? Ya, nggak usah pusing dulu teman-teman. Kalau seperti ini, kita pecah saja dia. Namanya pembagian, namanya pecahan, kita pecahkan saja dia, biar teman-teman nggak pusing semua. Ini 6, A pangkat 7 ditambah 4A pangkat 5, dibagi dengan 2A pangkat 4, nilainya sama dengan 6 A pangkat 7 per 2A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 5 ditambah 2A pangkat 4. Seperti ini aja teman-teman. Nah, ini baru tinggal kita bagi seperti biasa. Kalau teman-teman masih belum mahir, boleh pakai cara artinya disusun tadi ya. Seperti sebelumnya. Kalau sudah mahir, ini tinggal 6 bagi 2, sisanya 3. Ini 7 pangkat A pangkat 7 bagi A pangkat 4. Yang mana yang lebih kecil berarti dia habis. Ini dikurangin. 7 kurang 4 sisa 3. Nah, gitu teman-teman. Jadi hasilnya 3 A pangkat 3 ditambah. Nah, ini juga sama. 4 dibagi 2 sisa 2. A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Ini habis, ini sisa 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi hasilnya sisa 2A. Seperti itu teman-teman, cukup mudah. Kalau masih belum paham dengan cara ini, boleh pakai cara diuraikan seperti cara yang sebelumnya. Nah, kalau suku 3 dibagi dengan suku 1 nih bagaimana? Sama, nggak usah pusing dulu. Karena dia sama-sama memiliki variabel Y ya. Jadi boleh langsung kita pecah-pecah menjadi 12 Y pangkat 3 per 4Y ditambah dengan 8Y pangkat 2 per 4Y dikurang 4Y per 4Y. Nah, hasilnya sama dengan berapa? Nih, boleh langsung disederhanakan. 12 dibagi 4, sisanya 3. Ini pangkatnya sisa 2. 3Y pangkat 2, jadi hasilnya
ditambah 8Y per 4Y. Ini 8 dibagi 4, sisa 2. Y pangkat 2 dibagi Y, tinggal 2Y hasilnya. Dikurang 4Y, nih 4 bagi 4, sisa 1, Y bagi Y. Nah, hati-hati di sini biasanya, oh habis teman-teman langsung 0 gitu kan. Salah, ini tapi ada nih 1 dibagi 1, hasilnya 1. Nah, jadi hasil baginya adalah 3Y pangkat 2 ditambah 2Y kurang 1. Lanjut yang ke-7. Nah, seperti ini teman-teman. Sama dengan cara sebelumnya, meskipun ini dua variabel sama. Jadi kita uraikan dulu menjadi 15XY pangkat 3 per 5XY pangkat 2 dikurang 10X pangkat 3Y pangkat 2 per 5XY pangkat 2. Maka hasilnya jadi berapa nih teman-teman? Tinggal dibagikan aja. Nih 15 dibagi 5. 15 bagi 5 sisa 3, ini sisa 1. X bagi X habis dibagi Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2, ini sisa 1. Jadi hasilnya adalah 3Y. Ingat operasinya sama, tidak berubah, kurang. Kemudian 10 dibagi 5, sisa 2. X pangkat 3 dibagi X, ini berkurang 1, berarti sisa 2. Y pangkat 2 bagi Y pangkat 2 habis dibagi. Jadi 2X pangkat 2 hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman. Banyak-banyak berlatih pasti bisa. Nah, yang ke-8 ini ada X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10 dibagi dengan X tambah 2. Nah, di sini boleh nggak sih pakai cara yang tadi diajarkan? Tembak, oh ini sisa 1, habis gitu ya. Tidak boleh yang ini sama ini, nah 5 gitu. Tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini adalah pembagian antara suku 3 dengan suku 2. Kalau seperti itu, tidak boleh dengan cara langsung tembak-tembak seperti tadi. Nah, bolehnya pakai cara apa? Salah satu caranya, boleh dengan pemfaktoran atau dengan cara bersusun ke bawah. Pemfaktoran nanti di video selanjutnya ya. Ada linknya nanti disertakan di bawah. Yang ini dulu, pembagian bersusun ke bawah. Sama sebetulnya pembagian bentuk aljabar ini bersusun ke bawah dengan pembagian bilangan bulat yang teman-teman sudah pelajari di SD dulu ya. Caranya bagaimana? Ya, dengan bersusun ke bawah, dengan dibuat seperti rumah, seperti ini bahasanya teman-teman dulu. Di sini dimana yang di dalam itu adalah pembilangnya, ke X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10, kemudian yang berada di luar adalah penyebutnya atau pembaginya, yaitu X tambah 2. Nah, cara pembagiannya bagaimana? Biar teman-teman tidak bingung, langsung aja ya. Yang pertama, kita ambil suku pertama dari pembilangnya, yaitu X pangkat 2. Akan kita bagi dengan suku pertama juga dari si pembagi, yaitu X. Ini kita bagi dulu. X pangkat 2 dibagi X. Berapakah hasilnya? X pangkat 2 dibagi X. Ya, boleh dicoretan misalnya di samping sini. X pangkat 2 dibagi X. X pangkat 2 X kali X dibagi dengan X. Hasilnya adalah X. Nah, taruh di atas teman-teman. Kemudian kalau sudah seperti itu, kalau sudah seperti itu, udah dapat X, kita kalikan. X pertama kita kalikan dulu dengan X. X kali X berapa? X pangkat 2. Setelah itu, X masih X kita kalikan dengan suku yang keduanya, yaitu 2X. Ini X-nya positif, 2-nya juga positif, maka di sini ditambah 2X. Nah, seperti itu teman-teman, cukup mudah ya. Dari sini lanjut. Biasanya kalau pembagian setelah ini diapain? Ya betul, dikurangin. Jadi berapa ini? Dikurangin X pangkat 2, dikurang X pangkat 2 habis 7X, dikurang 2X sisa 5X. Kemudian 10-nya turun, tambah 10. Nah, lanjut lagi. Terus mana lagi yang mau kita bagi? Ini, ambil suku pertama tadi lagi. Nah, suku pertamanya 5X dibagi lagi dengan
X. Berapakah hasilnya? Boleh dicoretan sini ya. 5X bagi X. Hasilnya berapa? Habis, sisa 5. 5 hasilnya kita taruh di atas. Berarti ditambah 5. Nah, setelah itu diapain? Setelah itu kita kalikan lagi. Kita kalikan 5 kita kali dengan X. Berapa hasilnya 5 dikali X? 5X. Kemudian 5 juga kita kalikan dengan 2. 5 kali 2. Ingat di sini 5-nya positif, 2-nya positif, di sini berarti operasinya positif. Tambah 10. Nah, berarti berapa itu hasilnya? 5X tambah 10. Setelah itu diapain? Dikurangin. 5X tambah 10 dikurang 5X tambah 10. Hasilnya 0. Nah, maka bisa kita tulis di sini bahwa hasil baginya adalah X tambah 5. Cukup mudah ya teman-teman ya. Semoga dengan banyak berlatih semakin bisa. Ayo kita berlatih langsung ditodong ini. Bagaimana cara membagi antara X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 oleh X tambah 1. Nah, berarti bagaimana nih menuliskannya teman-teman? X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Berarti dibagi dengan X tambah 1. Nah, dengan cara bersusun ke bawah yang sudah diajarin tadi. Bagaimana? Yang mana yang di dalam? X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 dibagi dengan X tambah 1. Oke, sekarang mana duluan yang dibagi? Ya, yang dibagi duluan adalah X pangkat 2 dibagi dengan X. Berapa hasilnya X pangkat 2 dibagi X? Yaitu X. Nah, kalau sudah, diapain? Dikalikan X kali X. Nih, X kali X, X pangkat 2. X kali 1 tambah 1 X. Boleh, biar nggak bingung, nulisnya ditambah 1X dulu boleh. Nggak masalah. Terus diapain? Dikurang. Nah, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis. Hati-hati di sini. Negatif 2X dikurang 1X. Jadi nulisnya negatif 2 dikurang 1. Utang lagi. Berapa? Berarti negatif 3. Nah, jadi hati-hati di situ ya teman-teman ya. Negatif 3X. Kemudian 3-nya turun, ingat nilainya negatif. Terus mana lagi yang kita bagi nih? Ya, nih negatif 3X kita bagi dengan X. Berapa negatif 3X dibagi X? Negatif bagi positif. Negatif 3. Betul sekali. Terus diapain? Kali 3 kali X. Berapa? Negatif 3 kali X. Negatif 3X. Terus negatif 3 kali 1. Negatif 3. Nah, kalau sudah, biar nggak bingung, kita hapus biar nggak terlalu banyak coretannya. Dikurang negatif 3X dikurang 3 dikurang negatif 3X kurang 3. Hasilnya 0. Berarti hasil baginya sama dengan berapa ini? X kurang 3. Gitu teman-teman ya. Cukup mudah. Ayo lagi coba nomor 2. Yang lain dicoba di buku catatannya. Ada X pangkat 2 dikurang X kurang 6 dibagi dengan X kurang 3. Bagaimana? Sama. Yang mana? Yang berada di dalam.
X pangkat 2 dikurang X kurang 6 dibagi dengan X kurang 3. Oke, yang mana duluan? Yang dikerjakan suku pertamanya, yaitu X pangkat 2 dibagi dengan X. Berapa X pangkat 2 dibagi X? Yaitu X. Nah, X itu kemudian tinggal kita kalikan. X kali X, X pangkat 2. Kemudian X kali negatif 3. Hati-hati ya, berarti negatif 3X ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Terus, kalau sudah seperti ini diapain? Dikurangkan. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis. Hati-hati di sini. Dicoretan. Negatif. Ini koefisiennya 1 ya. Dikurang negatif 3. Berarti negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. Biar tidak salah teman-teman. Baru 6-nya bernilai negatif turun. Dikurang 6. Nah, seperti itu. Terus mana lagi yang dibagi? Terus yang dibagi suku pertamanya. 2X dibagi dengan X. Yang masih bingung boleh dicoret-coretan di sini. 2X dibagi X. Nah, tembak sisa 2. Boleh kok. Yang penting kalian bisa paham kalau matematika harus disiapkan coretannya ya. Sisanya 2. Baru kalikan lagi. 2, kemudian kita kalikan dengan X. 2X, kemudian jangan lupa 2 kita kalikan dengan negatif 3. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Kurang. Berapa hasilnya? 2X kurang 6, kemudian dikurang 2X kurang 6 lagi, hasilnya sama dengan 0. Ya, berarti hasil bagi X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 oleh X kurang 3, hasilnya adalah X tambah 2. Seperti itu. Cukup mudah. Yang penting banyak berlatih ya. Jangan lupa. Matematika itu kayak kamu sebetulnya. Rumit sih, tapi kalian itu indah. Yang penting mau mencoba, itu saja kuncinya. Supaya matematika itu tidak terasa sulit. Oke, jangan lupa diklik subscribe-nya ya, supaya kita tambah semangat menemani teman-teman semua belajar. Oke, see you di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.